Bab 265 Siapa yang berani mengusirnya? Haha, ternyata benar. Kak Ellen memang baik hati. Menurutku boleh. Benar, benar. Suruh Valentino duduk di depan pintu saja, sekalian jaga pintu untuk kita. Hah? Valentino, makanan di Hotel Four Seasons tidak bisa dimakan sesukanya meski kamu mau. Kak Ellen sudah memberimu kesempatan untuk ini. Cepat berterima kasih pada Kak Ellen. Di samping Ellen ada beberapa orang yang ikut-ikutan dengannya. Mereka mengejek Valentino bersama. Apa maksud perkataan kalian? Keterlaluan. Kalian mengerjai orang namanya. Feli tidak tahan lagi mendengarnya, sehingga dia meneriaki mereka. Menyuruh Valentino duduk di depan pintu dan memberikan makanan sisa padanya. Memangnya Valentino ini pemulung. Valentino juga mengerutkan alisnya sambil menatap Ellen dengan tenang. Meski Valentino tidak terlalu peduli dengan orang dramatis seperti Ellen, kalau Ellen tetap tidak tahu diri dan terus mengerjai dirinya pun, Valentino tetap berencana akan menamparnya. Maksudmu, kamu bisa memutuskan kalau aku bisa masuk atau tidak? Valentino akhirnya angkat bicara. Saat berkata, Valentino sedang memikirkan entah berapa uang yang harus dirogoh untuk membeli Hotel Four Seasons. Kalau dia menggunakan status bos, maka bukankah dia bisa keluar masuk Hotel Four Seasons sesukanya? Bahkan, dia juga bisa mengusir Ellen, kan? Tentu saja, sekarang Kak Cindy dan Tuan Mario sedang tidak di sini. Sementara itu, posisi Kak Ellen yang paling tinggi di sini. Jadi, tentu saja Tuan Mario yang mengambil keputusan, kata Samantha sambil tertawa mengejek. Benar, kalau kamu kenal dengan Tuan Mario, maka suruh Tuan Mario katakan sesuatu dan kamu bisa keluar masuk sesuka hati. Hah? Valentino, sebaiknya kamu tahu diri. Kamu bisa berdiri di depan pintu saja karena kami kenal dengan Jenny. Paham? Orang-orang terus berbicara, mereka sangat bekerja sama dengan Ellen. Saat ini, semuanya menatap Valentino, Jenny dan Feli dengan ekspresi mengejek. Mereka sangat merendahkan ketiga orang itu. Terutama Ellen, dia ingin melihat apakah Valentino berani memanggil orang-orang geng Black Tiger. Ah, jangan bicara lagi. Ini bukannya menghabiskan waktu namanya. Mendadak, Marvin muncul lagi dan berteriak keras-keras. Kita ini sedang mengadakan acara perkumpulan alumni sekolah, bukannya sedang bersedekah. Untuk apa omong kosong begitu? Bagaimana kalau Valentino, kamu duduk sajalah di depan pintu. Kalau tidak, keluar sekarang juga. Marvin tertawa dingin, kalimatnya itu membuat Jenny dan Feli marah sekali. Meski Valentino tetap memasang ekspresi dingin, kedua wanita itu tetap tidak bisa menerima perlakuan seperti ini begitu saja. Sementara itu, Samantha dan yang lainnya masih terus menatapi Valentino dan Jenny dengan ekspresi mengejek. Mereka merasa puas bukan main. Benar, kalau tidak ingin di sini maka silakan keluar. Kamu hanya menyia-nyiakan waktu semua orang saja, kata Harry sambil tertawa. Siapa yang berani mengusirnya? Saat ini, terdengar suara yang jernih. Suara teriakan ini tidak kencang, tapi terasa dingin. Karena itu, Valentino dan semua orang yang mendengarnya jadi kaget. Semua orang menoleh ke arah si pemilik suara. Mereka melihat seseorang yang memakai gaun hitam dengan pinggang yang diikat dengan ikat pinggang Gucci. Dia adalah gadis cantik yang mengenakan sepatu hak tinggi dan kulitnya putih sekali. Wajah wanita itu cantik sekali, rambutnya yang bergelombang juga terurai, tornya terlihat cantik dan berkelas. Wanita cantik ini adalah Cindy. Valentino juga bingung saat melihat Cindy. Kenapa dia bisa berada di sini? Kak Cindy! Ah, Kak Cindy datang. Kak Cindy, kami sudah lama menunggumu. Akhirnya kamu datang. Ikat pinggang Kak Cindy ini merek Gucci. Ya, harganya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta. Orang-orang tertegun. Kemudian, mereka mengelilingi Cindy. Bahkan Jenny dan Feli pun pergi menyapanya. Valentino jadi paham bahwa Cindy adalah teman sekolahnya Jenny. Kelihatannya, kedudukannya cukup tinggi. Klak, klak, klak. Cindy malah tidak peduli pada keramahan orang-orang. Dia melangkah mendekat. Suara ketukan haknya terdengar keras di lantai. Saat ini, Cindy marah sekali. Baginya, keberadaan Valentino lebih penting dari penyelamatnya. Dia berutang besar pada Valentino. Awalnya Cindy sedang memikirkan bagaimana caranya membalas Valentino, tapi tak disangka mereka malah bertemu sekarang. Begitu melihat Valentino diperlakukan orang-orang seperti ini, saking marahnya Cindy hampir meledak rasanya.
Cindy menyadari bahwa Valentino sedang menatap dirinya, karena itu dia mengedipkan mata padanya. Setelahnya, Cindy menampilkan ekspresi dingin lagi. Siapa yang mengusirnya? Cindy bertanya sambil melirik ke seluruh ruangan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menjawabnya. Bagaimanapun juga, Cindy adalah seorang wanita kaya. Kehebatan keluarga Cendana selama 2 tahun terakhir ini jadi sangat menggila di kota Neo. Ayahnya Cindy pasti akan termasuk dalam nominasi 15 orang terkaya di kota Neo. Keluarga mereka sangat hebat, sehingga posisi Cindy di kota Neo juga ikut naik. Di antara beberapa puluh murid di seluruh kelas, hanya Tuan Mario yang tidak perlu terlalu hormat pada Cindy. Namun yang lain mana berani begitu. Ini, Alan agak tertegun mendengar pertanyaan Cindy. Yang lain juga kebingungan, sama sekali tidak memahami kondisi saat ini. Kak Cindy, hari ini adalah hari perkumpulan alumni. Valentino bukan murid kelas kita, jadi Alan memberi tanda dengan tatapannya pada Marvin, sehingga Marvin terpaksa maju selangkah. Cindy tersenyum datar, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk pada Harry sambil bertanya. Dia juga bukan murid kelas kita, kan? Kak Cindy, aku bukan. Jawab Harry sambil tersenyum. Kak Cindy, Harry itu pacarku, juga murid sekolah kita. Tapi, Valentino. Samantha ingin menjelaskan. Valentino juga, Pak. Cindy ingin mengatakan sesuatu mengikuti perkataan Samantha, tapi kalimatnya terhenti setengah. Orang-orang langsung membelalakan mata mereka menatapi Cindy dengan tatapan yang nyaris tidak percaya. Hati mereka nyaris tercekat saja rasanya. Valentino juga temanku. Kenapa dia tidak boleh masuk? Cindy terbatuk sesaat untuk menutupi kekakuannya. Orang-orang menghela napas panjang. Tadi jika Cindy berkata bahwa Valentino adalah pacarnya, maka ini akan menjadi berita besar. Namun setelah orang-orang menghela napas panjang, mereka jadi tercegang lagi. Valentino temannya Cindy. Dia kenal dengan Cindy. Padahal Valentino hanyalah seorang sampah. Bisa-bisanya dia kenal dengan Cindy yang merupakan anak orang kaya. Tidak hanya Ellen dan lainnya yang kebingungan, bahkan Jenny pun menatap Valentino dengan tatapan aneh. Sepertinya hal ini sangat tidak masuk akal ya. Orang yang direndahkan siapapun, orang yang akan diusir keluar ternyata malah memiliki hubungan dengan Cindy. Kak Cindy, Valentino, benar-benar temanmu? Tanya Ellen sambil menggertakkan giginya karena tidak rela. Kenapa? Kamu kira aku ini orang yang sama sepertimu, suka sembarangan bertindak? Cindy tertawa dingin. Bab 266 Bentley itu milik siapa? Dalam sekejap, mulut Alan langsung terkatup rapat-rapat. Dia tahu makna perkataan Cindy. Cindy sedang mengatakan masalah batu akik kristal palsu yang digunakan Alan untuk menipu orang itu. Kak Cindy, kenapa kakak bisa kenal dengan dia? Marvin juga sama sekali tidak paham. Kenapa? Memangnya kalau aku berteman dengan orang, harus kulaporkan padamu dulu. Cindy menoleh menatap Marvin. Bukan. Marvin terus melambaikan tangannya. Inilah aura yang dimiliki Cindy. Sejak dirinya muncul, dia bisa menggoncang semua orang. Selain identitas Cindy, orangnya yang memukau itu menaklukkan semua orang sepenuhnya juga. Kubilangnya, apa ada yang keberatan kalau aku membawa temanku, si Valentino masuk? Tanya Cindy perlahan. Tidak ada yang berani bersuara. Meski mereka tidak puas, tetap tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan Allen pun terpaksa patuh. Mana mungkin yang lain berani mengatakan sesuatu lagi. Hanya saja, ekspresi Allen sekarang masam sekali. Dia menggertakkan giginya diam-diam. Padahal dia sudah merencanakan semuanya, termasuk geng Black Tiger. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Cindy berteman dengan Valentino. Awalnya Valentino sudah hampir berhasil diusir keluar karena dipermalukan habis-habisan. Namun begitu Cindy muncul, rencananya itu langsung gagal. Sudahlah, Cindy. Ayo kita masuk. Jangan berdiri di sini terus. Bujuk Vali. Awalnya hubungan Cindy dan Vali hanya biasa-biasa saja. Namun sekarang begitu Cindy melihat Vali dan Jenny memihak pada Valentino, maka sikapnya pada Vali jadi jauh lebih baik. Sebelum masuk, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apakah di kelas kita ada yang sukses besar? Cindy tersenyum, lalu mendadak menatap orang-orang. Semua orang tertegun. Apa maksud Cindy? Apakah Cindy masih marah karena mereka menghalangi Valentino untuk masuk, sehingga dia sengaja mengejek mereka seperti ini?
Setelahnya, tatapan orang-orang jatuh pada Alan. Bagaimanapun juga, menahan dan mempermalukan Valentino adalah rencananya Alan. Alan menggertakkan giginya, lalu tersenyum sambil berkata, "Apa maksud Kak Cindy?" Kalian tidak tahu. Di luar ada sebuah Bentley Malsen yang terparkir. Kukira mobil itu milik anggota kelas kita." Cindy menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi orang-orang, Cindy jadi merasa dirinya berpikir terlalu jauh. Bagaimanapun juga, sebuah mobil mewah bernilai miliaran bukanlah mobil yang bisa dikendarai orang biasa. Untuk memiliki mobil mewah seperti Rolls-Royce atau Bentley, seseorang tidak hanya harus punya uang, tapi orang itu juga harus memiliki identitas tertentu. Mobil mewah semacam Rolls-Royce dan Bentley adalah simbol identitas. Bentley Malsen? Orang-orang terkejut, kemudian semuanya melihat keluar. Sementara itu, Jenny agak tertegun dan melirik sekilas ke arah Valentino. Jangan-jangan, yang dikatakan Cindy itu mobilnya Valentino. Jenny juga penasaran sekali dalam hatinya. Dia ingin tahu bagaimana Valentino bisa kenal dengan Cindy, tapi dia tahu bertanya di kondisi sekarang tidak pantas, jadi Jenny hanya bisa menahan diri. "Wah, kelihatan. Mobil hitam itu, ya?" Mendadak, seorang gadis berteriak. "Esti, mobil itu benar-benar Bentley. Mobil mewah semacam itu jarang-jarang bisa ditemukan. Astaga, siapa yang mengemudikan mobil itu kemari? Jangan-jangan benar-benar anggota kelas kita. Mana mungkin? Menurutku selain Tuan Mario, tidak ada orang yang mampu mengendarai mobil mewah itu." Orang-orang berdecak kagum. Gadis yang cukup pemberani langsung berjalan keluar untuk melihat mobil tersebut dari jarak dekat. Sementara itu, Foley bergumam sendiri dengan agak curiga. Kenapa rasanya mobil itu agak familiar? Jenny nyaris tertawa saat melihat mobil yang dikatakan orang-orang adalah mobilnya Valentino dan mendengar perkataan Foley juga. Tentu saja Foley akan merasa familiar. Sebelumnya mereka sudah melihat mobil ini saat mereka sedang jalan-jalan. Begitu ada yang keluar, orang-orang juga jadi tidak bisa menahan diri dan ikut keluar. "Ayo kita pergi lihat-lihat, belum tentu ayahku bisa mengendarai mobil semewah ini." Cindy ikut berkata. Valentino sendiri merasa tidak berdaya. Dia mengikuti Jenny dan yang lain berjalan keluar. Di tengah parkiran terbuka, Bentley Malsen hitam itu bagaikan seekor makan tutul yang dicat hitam. Kelihatannya, mobil itu stabil dan sekaligus sangat menggetarkan hati. Sepasang sayapnya yang siap untuk terbang itu bagaikan elang yang terbang di langit, membuat hati orang yang melihatnya bergelora. Melihat beberapa puluh teman sekolahnya mengelilingi dan mengagumi mobil itu, Jenny jadi merasa agak aneh. Namun, Jenny tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin pamer di hadapan teman-temannya. Selain itu, kalau dia bilang Valentino yang mengendarai mobil ini, takutnya dia malah akan diejek mereka lagi, kan? Meski Valentino bisa membuktikan bahwa mobil ini miliknya, pria itu tetap tidak melakukannya. Jadi, sebaiknya Jenny berpura-pura tidak tahu saja agar tidak mendapat masalah. Saat ini, orang-orang mengelilingi Bentley hitam itu dengan ekspresi iri. Gadis-gadis mengeluarkan ponsel mereka dan berdiri di depan mobil itu sambil memonjongkan bibir dan mengambil foto dengan pose tangan dua jari. Bahkan ada dua gadis yang adu mulut demi memperebutkan posisi bagus. Bahkan Cindy sendiri juga jadi bersemangat. Dia memotret mobil itu beberapa kali. Astaga, mobil ini milik alumni sekolah kita atau bukan? Siapapun yang mengendarai mobil ini, maka aku akan menjadi pacarnya sekarang juga. Seorang gadis yang cantik mengatakannya dengan suara keras. Ha! Orang-orang tertawa. Namun, banyak gadis yang berpikiran sama. Kalau ada di antara mereka yang sekaya itu, maka para gadis itu tidak akan segera berbuat baik-baik padanya tanpa memedulikan apapun. Hah? Bukannya hanya Bentley Malsen saja. Bukan mobil tingkat tertinggi, kok. Rolls-Royce baru mobil tingkat tertinggi. Terdapat kecemburuan dalam tatapan Alan. Namun, dia masih terus meremehkan mobil ini dengan kata-katanya. Benar, emangnya Bentley termasuk apa? Rolls-Royce jauh lebih mahal. Ujar Marvin mendukung perkataan Alan. Namun, kalimat ini tidak menurunkan ketertarikan orang-orang pada mobil ini. Mereka terus mengelilingi mobil ini. Alan, jangan kira begitu kamu mengetahui kedua merek mobil itu, maka kamu tahu segalanya. Setiap mobil ada edisinya tersendiri. Ini adalah Bentley Malsen, tidak hanya merupakan edisi mewah yang diperpanjang, juga merupakan model pesanan terbatas.
Perangkat-perangkat di dalamnya adalah tingkat yang tertinggi. Bentley Mulsanne edisi yang diperpanjang ini harganya sudah jauh lebih mahal dari berbagai mobil Rolls-Royce. Ujar Cindy mendengus dingin, sepertinya dia jadi agak tidak sabaran. Dalam sekejap, Ellen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menunduk tanpa mengatakan apapun. Hanya saja, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dulu hubungannya dengan Cindy memang kurang baik, tapi Cindy tidak akan mengatainya dan mengejeknya di depan orang banyak. Namun, sekarang Cindy berbuat begitu. Ini pasti karena Cindy masih tidak senang akan kejadian tadi, jadi dia sedang membantu melampiaskan kekesalan Valentino. Bab 267 membandingkan. Teringat hal ini, kebencian Ellen semakin bertambah. Dia tidak berani menyentuh Cindy, tapi Valentino. Sekarang ada Cindy yang berpihak kepada Valentino, jadi dia harus menahan dirinya dulu. Setelah Tuan Mario datang, apa yang masih bisa disombongkan Valentino dan Cindy? Semua orang mengelilingi mobil Valentino untuk berfoto. Setelah beberapa saat mereka baru menyimpan ponselnya, tapi kerian mereka tidak berkurang sama sekali. Valentino berdiri di samping dengan cuek, dia tidak mengatakan apapun saat melihat mereka berfoto. Lagi pula mereka hanya berfoto saja, yang mau mereka lakukan hanyalah pamer di sosial media, jadi Valentino tidak ingin mempermasalahkannya. Jenny, ayo kita juga foto untuk jadi kenang-kenangan. Mobil mewah ini jarang ditemui. Feli juga sangat tertarik. Aku tidak ikut. Jenny tertegun saat mendengarkannya sambil menjawab dengan suara yang kecil. Sekarang Jenny merasa sangat bangga. Melihat semua teman-teman yang menyindirnya harus berdiri di luar saat berfoto, bahkan tidak berani berdiri terlalu dekat dengan mobil karena takut menyentuhnya. Namun, dirinya bisa saja duduk di dalam untuk berfoto kapan saja. Inilah kebanggaannya. Baiklah, fotokan aku satu kali. Feli berkata sambil tersenyum. Kemudian, Jenny langsung membantu Feli. Wah, bagus sekali. Mobil ini pasti sangat nyaman. Ucap Feli. Bagaimana kamu datang hari ini? Melihat Feli sedang melihat foto dengan senang, Valentino tiba-tiba menanyakannya. Aku? Aku naik taksi ke sini. Feli tertegun, lalu menjawab dengan jujur. Oh, nanti kita bersama pergi saja setelah acara ini selesai. Ucap Valentino. Valentino punya kesan yang baik terhadap Feli. Setidaknya dia lebih baik dibanding Ellen dan lainnya. Kalau begitu, dia akan mengabulkan keinginan Feli naik di mobil Bentley. Jadi melihat Valentino sekilas, dia sudah paham maksud Valentino, tapi dia tidak mengatakan apapun. Hubungan Feli dengannya lumayan baik, jadi dia tidak akan membantah keputusan Valentino. Setelah semua orang selesai berfoto, mereka baru kembali ke hotel dan berjalan ke aula yang sudah dipesan Tuan Mario. Aula ini khusus disiapkan untuk tamu, biasanya digunakan untuk acara besar dan perjamuan malam. Aula yang dipesan Tuan Mario didekorasi dengan sangat berkelas, nuansa yang diberikan terasa sangat mewah. Aula mewah dengan lampu kristal raksasa, wallpaper dinding emas beserta karpet yang lembut. Setiap sisi menunjukkan kemewahan di aula ini. Membuat orang merasa seperti di dalam istana saat berada di aula ini. Semua perlengkapan di aula ini juga sangat lengkap. Pemandangan alam yang indah, beserta perlengkapan modern juga ada. Di sini tidak hanya menggunakan meja dari kristal, bahkan masih ada layar besar di belakang panggung yang sangat besar. Di sisi samping bahkan ada puluhan mikrofon yang berderetan hingga bisa dijadikan tempat bernyanyi. Di tengah aula terdapat meja makan besar yang dapat menampung puluhan orang. Semua orang terharu dengan kemurahan hati Tuan Mario sambil duduk di tempat. Tentunya mereka duduk bersama dengan teman yang mereka kenal. Setelah Jenny dan Feli duduk, Valentino berencana untuk duduk di dekat mereka. Apa yang kamu lakukan, Valentino? Marvin tiba-tiba berteriak. Jangan-jangan kamu mau duduk di sana? Tempat utama itu milik Tuan Mario, sampingnya adalah tempat Kak Cindy dan teman-teman Tuan Mario. Benar, kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Lebih baik kamu duduk di bawah saja. Meskipun Valentino bisa masuk ke aula ini karena bantuan Cindy, tapi tidak ada orang yang memperlakukannya dengan baik. Mereka sangat berusaha untuk membuat Alan puas. Kenapa? Bukankah hanya tempat duduk saja? Apa masalahnya duduk sesuka hati? Cindy keluar dari kamar mandi melihat semua orang sambil mengerutkan alis. Kak Cindy, aku harus menegur tentang hal ini. Tempat utama harus diberikan untuk Tuan Mario. Dari kita semua, jabatan Tuan Mario adalah yang paling tinggi,
Tentang ini tidak ada yang membantah, kan? Ellen berdiri. Cindy tertegun saat mendengarkannya. Dia tidak mengatakan apapun. Yang dikatakan Ellen memang benar, posisi Tuan Mario memang paling tinggi. Tempat duduk utama tentu saja diberikan kepada Tuan Mario. Ellen merasa sangat senang melihat Cindy terdiam karena nama Tuan Mario. Ini hanya sebuah permulaan. Setelah Tuan Mario datang, kamu tidak bisa membela Valentino lagi. Tidak apa-apa, aku duduk di sini saja. Valentino menganggukkan kepalanya terhadap Cindy, lalu duduk di tempat duduk lain. Cindy tertegun, setelah itu dia juga duduk di samping Valentino dengan marah. Meskipun sekarang Valentino duduk di bagian bawah, tapi bagian kirinya adalah Jenny perempuan tercantik di kelas. Bagian kanannya adalah Cindy yang berasal dari keluarga kaya. Bahkan di sampingnya masih ada Phil yang imut. Kondisi ini membuat banyak laki-laki merasa iri. Sebenarnya sehebat apa Valentino ini? 3 wanita idaman kelas semuanya duduk di sisinya. Sebenarnya apa pesonanya? Meskipun iri, mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Halo semua tamu undangan, apakah makanannya sudah disajikan sekarang? Seorang pelayan datang dan menanyakan semua orang. Tentu saja belum bisa, Tuan Mario belum datang, jadi tidak boleh ada yang mulai makan duluan. Benar, tunggu Tuan Mario datang. Belakangan ini Tuan Mario mau meneruskan usaha keluarganya, jadi dia sangat sibuk. Kita semua tunggu sebentar lagi. Semua orang merasa sangat kagum saat membahas Tuan Mario. Pelayan menganggukkan kepala lalu membungkukkan badan dan pergi. Semuanya santai saja, kita semua saling kenal. Ayo berbincang-bincang sambil menunggu Tuan Mario datang. Ellen melambaikan tangan seakan-akan seperti tuan rumah, lalu meletakkan kunci mobil Land Rover di atas meja. Semua laki-laki di sini juga sangat santai dan meletakkan kunci mobil di atas meja. Dalam sesaat, meja dipenuhi dengan kunci mobil dari laki-laki, ada Land Rover, BMW dan Mercedes-Benz. Tindakan mereka ini terlihat santai, tapi kenyataannya mereka saling membandingkan. Valentino menggelengkan kepala melihat kondisi ini. Reuni apaan? Mereka tetap saja saling membandingkan. Lagi pula membandingkan adalah sifat alami manusia. Perempuan tidak mengeluarkan kunci mobil, topik pembahasan mereka adalah kosmetik dan baju. Lalu ada juga kemampuan pacar orang lain. Jadi perbandingan tahap pertama dilakukan oleh para pria. Melihat semua ini, Cindy merasa tidak nyaman. Dia mendengkur selalu meletakkan kunci mobil di atas meja. Shoot. Semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka ke sini. Kunci Porsche 911. Ini terlihat sangat bersinar hingga membuat semua orang malu. Bagaimanapun, Cindy sanggup membeli mobil mereka lebih dari satu. Semua laki-laki tersenyum saat melihatnya, satu persatu menyimpan kunci mobil. Duh, Valentino, di mana BMW kamu? Tiba-tiba Ellen menanyakan Valentino.